Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing sharingnya tentang masalah COVID-19. Saya sharing pernah kena COVID-19 di tanggal yang menurut saya sih ketika itu awal pertama kali saya merasakan demam, meriang, dada rasa kebakar, badan nyeri. Itu di tanggal 6 malam. Terus saya tanggal 8 pagi swab di klinik Kumala Samarinda. Hasilnya alhamdulillah waktu itu positif. Jadi kalau menurut keterangan dokter, ketika kita swab hasilnya positif, itu sebenarnya sudah terjangkit 3 hari. Jadi kalau dihitung terjangkitnya tanggal 5, merasa gak enak badannya itu tanggal 6, swab saya tanggal 8. Tapi anehnya ketika saya setelah tanggal 8 saya swab positif, kondisi saya itu normal-normal, tidak ada gejala lagi. Nah, jadi saya tetap beli obat-obatan yang saya coba cari di aplikasi Halodoc. Ketika itu saya lampirkan hasil swab saya yang positif, saya fotokan. Nah, dia menanyakan apa gejalanya. Saya bilang waktu awalnya meriang ini dan lain-lain. Akhirnya saya diberi resep, ada waktu itu sekitar 8 sampai 9 obat dan vitamin. Saya diberi obat antivirus 1 kaplet isi 10. Itu kan antivirusnya flu burung, itu sebenarnya Remdesivir itu. Terus dikasih vitamin D3, dikasih vitamin C. Nah, suruh beli juga kayak vitamin kayak Imbos, Komset begitu. Nah, terus dikasih paracetamol. Jadi waktu itu saya tidak ada gejala selama berapa hari ya. Ya artinya panas juga tidak. Setelah itu ini juga tidak. Meriang apa juga enggak. Akhirnya saya dengan PD-nya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di 5 hari itu yang anehnya saya cuman hanya merasakan paling sebentar-sebentar aja, kayak ada demam sedikit apa. Sama 5 hari itu di tanggal 13 saya swab lagi. Tapi obat diminum, vitamin diminum, ternyata masih
positif. Jadi 2 kali swab, 2 kali positif masih di tanggal 13 itu. Nah, setelah di tanggal 14, 15 saya mulai merasakan gejala-gejala yang orang rasakan. Jadi ada keanehan juga di saya. Kadang orang yang kena COVID itu sudah langsung merasakan yang namanya hilang penciuman, hilang rasa, perasa. Saya merasakannya setelah 5 hari, 6 hari kena COVID baru merasakan. Jadi saya hilang rasa, hilang itu sekitar tanggal 14, ya, tanggal 14-an setelah swab yang kedua positif lagi. Nah, di situ saya merasa sudah mulai ini perlawanan antara antibodi kita yang ada di dalam tubuh sama virus yang masuk. Nah, setelah itu saya baru merasakan yang namanya gejala paru-paru, dada rasa sakit, dada rasa kebakar lagi, terus meriang, panas. Nah, itu berlangsung selama 5 hari. Nah, 5 hari itu perjuangan saya masa-masa kritis. Dua kali saya merasakan yang namanya hampir tidak ada bernapas. Itu sesak karena terlalu banyak lendir sudah menyerang ke paru-paru. Obat antivirus dari 10 tablet saya hanya minum itu 4. Jadi saya tidak minum lagi. Nah, jadi saya minum itu obat paracetamol, ampicillin. Nah, itu lebih longgar. Nah, sama kalau obat flu-nya yang berat saya minum Tremensa. Nah, tapi saya hajar terus, walaupun pahit makan saya tetap makan. Yang kedua saya paksakan makan walaupun mual. Pokoknya nggak enak lah. Yang kalau dada sesak, nah yang kalau untuk dada yang sesak itu obatnya hanya saya kasih minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu saya kebetulan ada teko yang pakai listrik itu, saya kasih air. Jadi waktu dia selesai mereda itu dikasih, tapi sebelum sudah dikasih minyak kayu putih, lalu kita hirup terus. Akhirnya saya bisa batuk. Jadi batuk, tapi saya paksakan untuk mengeluarkan dahak yang ada di dalam dada. Itu sakit banget. Tapi setelah berapa kali kita coba sambil kita bersujud dengan posisi sujud supaya dia keluar itu dahak-dahak yang ada di sini. Akhirnya, tapi tiap hari kita ini kalau bisa sih diminum juga itu yang ada air putih yang hangat itu, kasih sini. Karena kalau obat saja itu lambat. Kalau yang obat flu dia hanya bisa melegakan di sini saja, di hidung di sini. Tapi di sini yang sangat tersiksa saya itu karena terlalu banyak lendir dahaknya di sini. Itu dengan cara diuap terus menggunakan minyak kayu putih dikasih, sama di hidung itu kayak ini saya tidak pernah lepas, dikasih terus di sini di hidung, terus dikasih tisu, dikasih minyak kayu putih, dihajar terus di situ. Nah, akhirnya lama-lama cuman saya kasih makan buah, minum jahe. Nah, minum rempah jahe hangat itu supaya ini, karena
dia COVID ini menyerangnya kebanyakan di paru-paru. Kenapa orang-orang pada innalillahi? Ya karena tidak sempat pertolongan, karena mungkin tidak ada oksigen waktu itu, sesak napas karena terlalu banyak lendir di sini. Yaitu saya sarankan, akhirnya setelah enak itu saya sudah menghentikan obat antivirus. Itu hanya obat-obat. Kalau demam saya kasih paracetamol, kalau batuk saya kasih obat batuk, Bisolfon atau apa, gitu aja. Tapi kalau masalah lendir ini, itu saya melawannya dengan cara uap minyak kayu putih. Sangat membantu ya. Jadi saya sarankan teman-teman yang kena COVID itu dilakukan. Akhirnya di tanggal 20 itu saya swab lagi, alhamdulillah negatif. Jadi saya total itu sekitar 14 hari. Alhamdulillah sekarang sudah mulai, walaupun ya artinya pemulihan masih, tapi sekarang udah negatif. Begitu dulu sharing teman-teman ya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, sehat semua. Dan kalau ada teman-teman yang kena COVID, saya sarankan itu pakai uap ya. Uap minyak kayu putih tuh, minum jahe, makan buah. Nah, makan buah ini saya banyak makan buah pisang. Pisang bagusnya itu pisang susu yang ada kelat-kelatnya itu, supaya bisa melunturkan ini, melawan dahak-dahak yang ada, lendir-lendir yang ada di dada sakit, saudara-saudara. Ini aja kita masih ya pemulihan. Jadi saya berhenti total dulu merokok. Ya alhamdulillah kalau bisa berhenti selamanya. Karena saya adalah perokok berat. Jadi mungkin karena itu juga, jadi paru-paru saya cepat banget itu kenanya. Waktu kena COVID sakit sekali. Ini juga kita napas masih ngos-ngosan sekarang. Ya cuman pelan-pelan kita nanti bisa recovery lagi. Karena bagaimanapun kalau sudah kena COVID itu paru-paru sudah tidak bisa normal. Ya moga-moga orang yang tidak percaya COVID itu sadar bahwa corona ini nyata. Tapi kalau ada oknum-oknum yang memanfaatkan dengan penyakit ini untuk mencari keuntungan, itu juga ada. Tapi penyakit ini ada, bukan tidak ada. Ya moga-moga kita pandemi ini cepat berlalu dan kita hidup dalam normal lagi. Yang gitu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.